alat-alat diduga untuk penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya, kan begitu. Jadi Anda apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa? Konten dewasa. Konten dewasa. Kalau konten dewasa orang pasti menduga ya berarti ada hubungan asmara. Iya. Oke. Kemudian tadi Pak Burhanuddin, pengacara dari Berada M, mengatakan sejak di Magelang nyonya ini sudah nangis-nangis. Ada pertengkaran. Ada pertengkaran. Iya. Oke. Itu dulu. Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai beres saya atau anak klien saya, almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Itu karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya itu apa? Pertama, iri, diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam bukan dendam iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya polwan. Entah siapa lah itu. Nah, kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Diduga almarhum ini memberitahu. Bapak disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini kan gitu. Yang polwan cantik. Si cantik lah dulu kita sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang. Di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran antara siapa dengan siapa? Antara si bapak dan si ibu, sehingga terjadi dan nangis-nangis itu di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia, tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit, kan begitu. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Kemudian ada juga informasi masuk ke saya, sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri. Siapa dibawa? Almarhum ini. Dibawa dulu. Makanya saya minta periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu, periksa segera, jangan sampai dicopoti semua, kan gitu. Karena dugaan penyiksaan itu adalah dilakukan di sana. Dan itu yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Bahkan di sana disebut itu ada minuman keras, tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini, kan begitu. Di Paminal itu, kan begitu ya. Kemudian di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya, kan begitu. Jadi apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa? Mabes Polri. Untuk disiksa. Makanya ada, ya artinya apakah kau yang memberitahu itu kepada si ibu, si nyonya, kan begitu. Karena memberitahu ada hubungan khusus, dugaan hubungan asmara dengan si cewek polwan. Nah, jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya. Itu makanya handphonenya itu sejak 1625 itu masih read, sejak itu sudah dimatikan semua. Gitu.